pagi, Bu. Waalaikumsalam. Iya, selamat pagi. Oh ya, bagaimana kabarmu hari ini? Sebenarnya saya merasa kurang baik, Bu, hari ini. Kalau Ibu tidak salah, kamu Arum kan, anak kelas 11 IPA 2 yang terkenal pandai itu? Iya, benar, Bu. Ibu kok bisa tahu nama saya? Ya, Ibu tahu, apalagi dengan murid Ibu sendiri gitu kan, yang terkenal pandai dan sering dibicarakan oleh guru-guru di sekolah. Ibu bisa aja. Oh ya, tadi Arum mengatakan bahwa Arum merasa kurang baik. Memangnya kurang baik bagaimana? Em, iya, sebelumnya terima kasih atas waktu Ibu buat saya ya. Jadi, sebenarnya saya ingin bercerita, tetapi saya bingung harus bercerita dari mana gitu, Bu. Baiklah, sebelum kita menyelesaikan masalah ini, apakah Arum sudah pernah mengikuti proses konseling sebelumnya? Sudah, Bu. Oh, baguslah jika Arum sudah pernah mengikuti sesi konseling. Nah, tentunya Arum juga tahu kan, sudah paham gitu tentang asas-asas dalam proses konseling kan? Iya Bu, Arum sudah sedikit paham, makanya Arum datang ke Ibu untuk bercerita. Baiklah, kita bikin perjanjian waktu terlebih dahulu ya. Bagaimana jika proses konseling kita ini dibatasi waktu sekitar 45 sampai 60 menit. Dan hal yang penting juga harus Arum tahu bahwa dalam hasil proses konseling ini, konseling lah yang bertanggung jawab dalam keputusan yang diambil guna menyelesaikan permasalahan Arum sendiri gitu. Konselor hanya sekedar membantu dalam menangani masalah yang dihadapi oleh konseling. Bagaimana? Iya, baik Bu. Iya, tidak masalah Bu. Baiklah, jika begitu. Arum bisa ceritakan kepada Ibu tentang permasalahan yang Arum hadapi saat ini? Sebenarnya gini Bu, saya itu mempunyai masalah dengan mantan pacar saya. Baiklah, Ibu sangat memahami permasalahan yang sedang dihadapi oleh Arum. Jadi di sini Arum mempunyai masalah dengan mantan pacar Arum sendiri seperti itu ya? Iya Bu. Baiklah. Arum bisa menceritakan masalah yang dihadapi Arum tentang mantan pacar Arum tersebut bagaimana? Um, jadi gini Bu, kami sudah berpacaran lebih dari 2 tahun. Nah, sejak 1 minggu kemarin saya putus dengan pacar saya. Hmm, ya teruskan ceritanya. Ketika saya sudah putus dengan pacar saya, hidup saya seperti hampa dan sangat merasa kehilangan yang begitu berat gitu Bu. Saya Hmm. merasa sakit hati kepada mantan saya ini Bu. Kira-kira kalau boleh Bu tahu apa yang membuat Arum begitu sakit hati dengan cowok di masa lalu ya, Arum ini? Iya Bu, jadi dulu mantan saya pernah berselingkuh di belakang saya. Dia meninggalkan saya gitu Bu. Dia laki-laki yang pembohong. Apa yang dia janjikan ternyata semuanya itu palsu. Kenapa hidup ini terasa berat bagi saya gitu Bu. Hmm. Arum mengatakan bahwa hidup Arum terasa berat. Bisakah Arum menjelaskan maksud dari perkataan Arum tersebut? Iya Bu, saya merasa masalah ini menjadi beban bagi saya hingga sekarang saya ingin sendiri dan menjadi orang yang pendiam. Saya berpikirnya itu semua laki-laki itu sama aja gitu. Alasan apa yang membuat Arum beranggapan semua laki-laki itu sama? Ya memang semua laki-laki itu sama saja seperti mantan saya hanya bisa mengecewakan perempuan. Jadi saya sekarang sudah jarang berteman dengan laki-laki lagi Bu dan sudah tidak percaya lagi dengan semua laki-laki gitu. Hal itu membuat saya takut untuk membuka hati kepada laki-laki lain gitu. Seandainya saya tidak bertemu dengan mantan saya, mungkin saya tidak
akan seperti ini? Nampaknya Arum mempunyai pemikiran bahwa jika Arum tidak mengenal kekasih di masa lalu Arum tidak akan seperti ini. Begitu. Iya, Bu. Saya benci sekali dengan mantan saya ini. Sehingga saya juga menjauh dari teman-teman laki-laki saya. Memang salah saya. Emang salah saya itu apa, Bu? Hingga dia memperlakukan saya seperti ini. Baiklah. Terus apa yang Arum inginkan dari proses konseling ini? Saya ingin menyelesaikan masalah ini, Bu. Apakah saya salah jika saya berpikir bahwa semua laki-laki itu tidak bisa dipercaya? Saya bingung, Bu. Baiklah, jadi masalah yang sedang Arum hadapi saat ini adalah Arum merasa tidak percaya lagi dengan laki-laki dan takut untuk berteman dengan laki-laki lain karena Arum menganggap semua laki-laki itu sama saja seperti yang di masa lalu Arum gitu kan. Hanya menyakiti dan mengecewakan perempuan. Benar begitu? Iya, Bu. Benar begitu. Baiklah. Dalam masalah yang dihadapi Arum saat ini, Ibu bantu dengan strategi restrukturing kognitif. Karena tampaknya Arum hanya banyak berpikir negatif terhadap teman-teman laki-laki Arum gitu. Apakah kamu tahu restrukturing kognitif itu apa? Tidak, Bu. Baiklah, restrukturing kognitif itu adalah Arum belajar mengubah pikiran negatif menjadi positif. Contohnya, Arum yang merasa berpikir negatif tentang teman laki-laki Arum gitu. Arum ini menganggap semua laki-laki itu sama saja, hanya menyakiti dan mengecewakan hati perempuan saja. Pikiran tersebut harus dirubah karena tidak semua laki-laki itu seperti mantan Arum begitu. Oh, jadi seperti itu ya, Bu, strategi restoring kognitif ini. Ya, Bu, saya bingung dengan pemikiran saya yang selalu berpikir negatif seperti ini, Bu. Iya, Rum. Dan dalam proses konseling ini, Ibu akan mempergunakan strategi ini untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang Arum hadapi. Apakah Arum setuju? Iya, Bu, saya setuju. Ibu mau menanyakan menurut Arum, apakah setiap laki-laki itu sama? Baik dari segi fisik maupun sifatnya. Kalau menurut saya ya jelas beda lah, Bu. Beda kan? Nah, kira-kira menurut Arum, apa yang membedakan mantan Arum dengan teman laki-laki Arum selama ini? Gitu? Ya, tentu beda lah, Bu. Mantan saya mengecewakan saya, sedangkan teman-teman saya itu enak diajak bercanda atau ngobrol bareng gitu, Bu. Begitu. Sekarang yang perlu Arum ketahui bahwa mantan Arum ini tetaplah adalah mantan Arum gitu kan. Dan teman-teman laki-laki Arum tetap menjadi teman-teman laki-laki Arum gitu. Mereka saling berbeda fisik, baik fisik maupun sifat mereka. Jadi apa yang dilakukan mantan pacar Arum di masa lalunya Arum akan berbeda dengan apa yang dilakukan pada teman laki-laki Arum saat ini gitu. Jadi jangan dibanding-bandingkan, jangan sama-samain gitu. Iya, Bu, saya sadar sih bahwa mereka memang berbeda. Saya yang terlalu berpikir negatif mungkin. Coba pikirkan jika Arum tetap dalam masalah ini dan selalu berpikir negatif thinking, apakah Arum bisa menjadi orang lebih baik lagi? Tidak, Bu, saya harus berubah. Perubahan seperti apa? Bisa Arum jelaskan? Ya, saya harus berusaha untuk tidak lagi berpikir negatif tentang teman-teman saya dan saya harus berpikir positif bahwa tidak semua teman laki-laki yang saya kenal itu seperti mantan pacar saya. Alhamdulillah kalau Arum bisa mau berubah gitu dan menjadi orang yang lebih baik lagi. Ibu akan selalu mendukung Arum, tetapi apakah Arum tidak menyesal dengan keputusan yang Arum ambil? Tidak, Bu. Saya tidak pernah menyesal. Saya sadar saya harus berubah. Bagus sekali. Nah, jika Arum sudah menemukan pikiran positif dari teman-teman Arum,
Lalu mulailah untuk berkomunikasi dengan teman-teman yang lainnya gitu. Khususnya teman Arum yang laki-laki. Apakah Arum bisa? Iya, Bu, saya yakin bisa. Hari ini Arum sudah bisa menyelesaikan masalah Arum sendiri dan sudah bisa berpikir positif dari yang berpikir negatif tentang teman-teman Arum. Dikarenakan kekasih Arum yang pernah membuat kecewa dan menganggap semua laki-laki sama dengan mantan pacar Arum sendiri. Nah, mantan pacar Arum ini hanya menyakiti dan mengecewakan perempuan. Namun sekarang Arum sudah mau berubah dari pemikiran Arum yang salah tersebut menjadi pemikiran yang positif. Kemudian sekarang Arum mempunyai niat untuk berteman dan berkomunikasi kembali serta saling bercanda bersama teman-teman. Iya, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Bagaimana perasaan Arum saat ini? Saya merasa lebih lega sih, Bu, dan saya tahu apa yang harus saya lakukan berkat bantuan dari ini. Terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Baiklah, kalau begitu nampaknya kita sudah perbincangan berbincang-bincang sekitar 10 menitan lebih ya. Bagaimana jika pertemuan ini diakhiri saja? Iya, Bu. Baiklah, kalau gitu saya pamit untuk penutup Zoom ini ya, Bu. Sekali lagi terima kasih banyak ya, Bu. Ya, sama-sama. Silahkan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.